Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, senantiasalah menjaga nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu dan mengingat-ingat perbuatan baiknya kepadamu. Apabila engkau berlimpah nikmat, maka jagalah, karena maksiat akan membuat nikmat hilang dan lenyap. Dalam setiap perjalanan, ada kisah yang lebih dari sekedar langkah. Sebuah kisah tentang kebersamaan, perjuangan, dan keyakinan. Inilah perjalanan penuh makna, inspirasi, dan kebersamaan. Perjalanan besar selalu dimulai dengan persiapan yang matang. Inilah momen di mana semangat kebersamaan dan tanggung jawab menyatu. Tim Rihlah Elang Group Indonesia bersama Alfa The Store tengah mempersiapkan logistik, memastikan setiap kebutuhan siap untuk perjalanan ini. Dus demi dus diisi, dicek, lalu dimuat ke dalam kendaraan. Semua dilakukan dengan penuh dedikasi karena kami percaya bahwa persiapan yang baik adalah kunci kelancaran perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, dan satu persatu karyawan mulai berkumpul di kantor. Meski kantuk masih terasa, semangat ini tidak surut. Setelah memastikan semuanya siap, kami pun memulai perjalanan ini dengan doa. Berharap setiap langkah diberkahi dan dilancarkan. Kami pun berangkat menuju destinasi pertama kami, yakni Alahan Panjang, Sumatera Barat. Setelah beberapa jam berjalan, kami memutuskan singgah sejenak untuk membeli durian. Pagi jam 6, makan durian. Sarapan pagi ini dengan durian. Ya, memang saat kegiatan Rihlah ini diadakan, buah durian sedang musim. Jadi, kami borong banyak untuk nantinya disantap juga saat kami tiba di destinasi pertama kami di Alahan Panjang. Selanjutnya, kami pun tiba di salah satu tempat makan bernama Soto C di kota Payakumbuh. Kami rehat sejenak untuk sarapan pagi, karena durian saja kurang cukup rasanya untuk mengisi energi yang akan kita gunakan untuk perjalanan yang jauh nantinya. Setelah rampung dari sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju Alahan Panjang. Minyak kita 3 batang. Apakah cukup sampai Arunika? Di perjalanan, kami melewati salah satu danau yang indah di Sumatera Barat. Ya, ini adalah Danau Singkarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di pinggir Danau Singkarak, Masya Allah ya. Kita lihat pemandangannya begitu indah bersama teman-teman tim dari Elang Property dan Alfa The Store. Alhamdulillah, kita melaksanakan Rihlah bareng. Tujuan kita sekarang kemana ya? Ke Arunika, Alahan Panjang ya? Alahan Panjang. Ikuti keseruannya insya Allah. Allahu Akbar. Setelah bersuah foto di tepian Danau Singkarak, kami melanjutkan kembali perjalanan dan tak terasa sudah waktunya untuk makan siang. Kemudian kami singgah sejenak di salah satu rumah makan yang ada di kota Solok. Kota ini sering dijuluki dengan kota beras, karena Solok merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat. Beras Solok dikenal dengan teksturnya yang pulen dan aromanya yang khas. Seberes makan siang, tim lanjut lagi untuk mengurus aspal. Pemberhentian selanjutnya adalah masjid. Kami melaksanakan sholat fardu zuhur dan dijamak dengan sholat asar serta mengkosornya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qasar salat itu sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tempatnya Akhirnya, kami pun tiba di destinasi pertama kami, yakni Arunika Hills. Ini adalah salah satu tempat penginapan dengan konsep camping dan cabin yang ada di Alahan Panjang. Dengan ketinggian sekitar 1600 mdpl, tempat ini tidak hanya sejuk, namun juga menawarkan view langsung ke arah danau di atas yang begitu memanjakan mata. Rasanya ingin sekali berlama-lama di sini. Seberes pembagian kamar dan menurunkan barang-barang yang diperlukan, kami langsung masuk ke agenda cemilan sore. kursi siapa nih? Langsung eksekusi buah durian yang sebelumnya kami beli di jalan. Di kondisi dengan suhu seperti ini, durian memang menjadi buah yang cocok dinikmati. Durian mengandung senyawa sulfur yang menyebabkan ia bersifat hipertermik yang dapat menghangatkan tubuh dari orang yang mengkonsumsinya. Tapi jangan sampai berlebihan ya, karena jika berlebihan dapat menyebabkan gejala seperti sakit tenggorokan, sariawan, dan juga sembelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari tim Rihlah Elang dan Al-Fadl sudah sampai sekarang di lokasi yang sangat indah ya. Masya Allah nih kita ada tenda-tenda ya, mungkin bisa dilihat. Masya Allah nih teman-teman sedang makan durian. Mana nih Pak Pit? Udah berapa banyak Pak Pit? Macam pulut. Oh enak kali macam pulut. Macam pulut. Nah, Masya Allah nih udah bagus sekali ya. Coba lihat durian ini. Tuh, coba lihat. Tuh. Bismillah. Nah, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Durian Sumatera ini. Nah. Oke, alhamdulillah. Nah, ini nanti insya Allah nanti malam teman-teman akan tidur di sini semuanya ya. Ada tenda isi berapa orang dan kita sudah mulai dengan makan durian. Malam ini kita makan apa? Ayam ya? Ayam bakar. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah di hari pertama ini kita udah sampai tujuan di Arunika Hill di Alahan Panjang. Ini salah satu agenda utama kita di hari pertama setelah perjalanan yang lebih kurang di 8 jam ya, atau 9 jam dari Pekanbaru. Ini teman-teman juga lagi pesta durian ini. Cukup menarik ya mengadakan kegiatan rihlah di Alahan Panjang, terlebih di Arunika Hill. Kita ada disuguhkan beberapa tenda dan juga beberapa kabin. Dan ini juga bisa menjadi alternatif bagi kawan-kawan untuk mengadakan acara kantor di sini. Yang pasti view atau pemandangan yang ditawarkan oleh Alahan Panjang, Masya Allah ya, sungguh sangat menarik ya. Dan udaranya yang sangat sejuk. Oke, nanti akan kita laporkan lagi bagaimana keseruan rihlah Elang Group dengan Al-Fadl Store di kegiatan selanjutnya. Seberes menikmati cemilan sore dengan durian, agenda kami selanjutnya ialah olahraga sore dengan bermain bola. Dengan menaiki mobil pick up, kami berangkat menuju lokasi lapangan bola. Kebetulan, di dekat tempat kami menginap ini, ada lapangan bola yang biasa dimanfaatkan warga sekitar untuk berolahraga. Gol ya. Oke. Pada momen ini, kembali kami bisa merasakan hangatnya kebersamaan di tengah suasana pegunungan yang sejuk. Melepas semua beban pekerjaan, menghilangkan batasan antara sesama karyawan dan pimpinan, dan lebih mendekatkan secara emosional di antara kami semua. Hal ini juga menjadi salah satu tujuan diadakannya kegiatan rihlah ini. Widih, mantap, kolong. Widih.
Wis. Selepas bermain bola, kami beristirahat sejenak di pinggiran lapangan sambil menikmati hembusan lembut angin senja yang membelai kami, sambil diisi dengan bercengkrama dan bercerita satu sama lain. Kegiatan malam hari kami awali dengan mengerjakan sholat fardu maghrib yang dijamak dengan sholat fardu isya. Sudah selayaknya kita bersyukur atas semua limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18. Dilanjutkan setelahnya dengan kegiatan makan malam bersama. Dengan menu ayam bakar, ditambah juga dengan cemilan berupa pisang kipas goreng. Suami saya nih. Tembaga durian. Pisang kipas. Untuk minumannya, sudah pasti kopi. Suduhan khas ala barista dari salah satu karyawan kami semakin menambah kehangatan dari suasana malam ini dengan ditemani oleh api unggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, malam hari ini malam pertama kami di Rihlah Elang Group Indonesia bersama Al-Fadl Store di cabang Pekanbaru. Kegiatan malam hari ini malam keakraban beserta api unggun. Ya. Stay tune terus, insyaallah besok kita ada agenda ke air terjun Proklamator dan menginap satu malam lagi di penginapan daerah Payakumbuh. Stay tune terus. Terakhir jatuh, Pak. Enggak mau lagi nih, belum masak lagi. Alir 1, 2, 3. Asik. Untuk mengawali, mungkin kita minta sedikit dari Pak Fitriadi dulu ya, untuk menyampaikan beberapa hal mungkin untuk kebersamaan kita. Pak Fitriadi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Setiap hari, setiap apa kita selalu mengucapkan puji dan syukur kan. Semua nikmat yang telah kita rasakan mulai dari kita berangkat sampai sekarang. Jadi nikmat demi nikmat udah kita syukurin gitu kan. Jadi mudah-mudahan kalau kita bersyukur, janji Allah kan menambah nikmat itu lagi. Nah, begitu juga yang tahun-tahun yang seperti Pak Ade bilang tadi kita udah lalui. Yang penting kita udah berusaha optimal, yaitu masing-masing itu dari Al-Fadl atau Elang Properti gitu kan. Seperti kita dulu pernah rimbang baling ya. Nah, itu jadi kita punya dream dulu. Nah, mungkin dream ke depan kita coba lebih solid lagi. Habis itu baru tawakal gitu kan. Kami dari pertama bagaimana menciptakan Al-Fadl Cikal Bakal itu ke Rawandi, bahwa kami bertekad bahwa ingin masyarakat itu terbebas dari riba. Nah, kalau antum niatnya pertama sudah benar-benar itu untuk akhirat, dunia akan ikut gitu kan, Mungkin itu aja Pak Deh. Ya, terima kasih Pak Fitriadi. Mungkin saya hanya beberapa menambahkan, semua itu berawal dari visi misi. Ya, visi misi itu merupakan impian. Jadi alhamdulillah dari awal sejak tahun 2015. Sekarang udah tahun 2025. Hampir 10 tahun kita menggeluti ini, Al-Fadl Store terutama sebagai cikal bakalnya. Kita dari awal tuh sudah mencanangkan visi misinya itu di dalam website kita juga ada. Apa visi misinya? Salah satunya adalah menjadi motor dakwah, mensupport kegiatan dakwah. Jadi walaupun kita bergerak di bidang ekonomi, karena kita sudah punya visi dan misi itu, maka Allah berikan kemudahan. Dan alhamdulillah Allah selama ini memberikan kemudahan sejak tahun 2015 ya Pak Tiri ya. Yeah. Nah, sampai sekarang
dengan berbagai dinamikanya, ada COVID, ada macam-macam lah yang kita hadafi kan. Alhamdulillah kita syukuri ini, karena apabila kita bersyukur maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Baik, insyaallah besok kita akan bergerak lagi. Selesai sholat subuh, sarapan kita siap-siap, paling lambat jam 8 kita udah bergerak dari sini ya. Nah, mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selepas penyampaian motivasi yang membangun dari kedua pimpinan, kegiatan malam itu kami lanjutkan dengan saling bercengkrama satu sama lain, sembari menikmati kopi dan cemilan yang ada, hingga malam itu pun berakhir dengan kami semua terlelap di dalam mimpi kami yang indah. Pagi kembali menyapa kami. Suasana yang begitu mendamaikan di awal hari ini. Sarapan pagi ini menunya adalah mie instan. Sederhana, namun mengenyangkan. Sebagian tim ada yang mempersiapkan sarapan, sebagian lagi ada yang menikmati suasana pagi dengan secangkir kopi, berbincang santai sambil melihat ke arah danau. Enak tenan. Seberes sarapan, kami mulai bersiap-siap untuk menuju destinasi selanjutnya yang ada di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tapi sebelum itu, kami singgah sebentar di salah satu destinasi wisata yang terletak di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Air terjun Proklamator. Di pintu masuknya, kami sempat bersuah foto dulu. 1, 2, 3. Baru setelahnya kami mulai trekking ke arah air terjun Proklamator. Waktu tempuh dari pintu masuk sampai ke air terjunnya kurang lebih 40 menit. Dan sampailah kami di air terjun Proklamator. Tempat ini dibuka menjadi destinasi wisata pada tahun 2020 yang lalu, dan air terjun Proklamator sendiri memiliki 7 tingkatan air yang berasal dari Gunung Singgalang. Dan tempat yang ditemukan sebagai tempat wisata ini adalah tingkat yang ketiga. Airnya terasa sejuk dan menyegarkan. Rasanya semua beban bisa hilang seketika saat kita berada di sini. Apalagi ketika kita masuk ke dalam air dan berenang di sana. Salah satu momen yang cukup mengesankan bagi kami semua saat dapat merasakan segarnya air terjun yang berasal dari mata air pegunungan. Selepas mengunjungi air terjun Proklamator, kami melanjutkan perjalanan menuju Bukit Tinggi. Di sana, kami singgah sejenak di Masjid Raya Bukit Tinggi untuk melaksanakan sholat fardu zuhur yang dijamak dengan sholat fardu asar. Masjid ini dibangun pada abad ke-19 oleh salah seorang ulama yang bernama Haji Abdul Majid. Masjid ini menjadi salah satu ikon penting di Bukit Tinggi dan sering dikunjungi wisatawan karena lokasinya yang strategis di pusat kota. Setelah itu, kami lanjut untuk isi tenaga dulu.
Tempat makan siang kali ini berada di kota Bukit Tinggi yang terkenal dengan warung makan nasi kapaunya. Tempat yang kami kunjungi ini bernama Nasi Kapau Unilis yang diklaim adalah pelopor nasi kapau pertama di Bukit Tinggi. Wanyus, Pak. Coba kita review dulu, Pak. Sore hari menjelang malam, kami pun tiba di destinasi kedua kami, yaitu penginapan di kota Payakumbuh bernama Kolivera. Agenda kami malam ini adalah makan bersama. Sebagai menu pembukanya adalah lemang plus durian. Perpaduan ketan lemang yang legit bertemu dengan lembutnya durian menjadi kudapan yang luar biasa. Lalu menu kedua ada martabak Mesir dan juga sate Padang. Gimana rasanya Pak Naryo? Mantap ya. Maknyos. Untuk minumnya sudah pasti kopi ala barista kami. Metode penyeduhan yang kami gunakan yakni V60 dan juga mocha pot, di mana masing-masing bisa membuat cita rasa kopi jadi berbeda namun tetap nikmat. Ini ada dua. Buka apanya? Ada pakai pisau. Dan hari kedua ini pun selesai. Semua lurus ke atas. Jaga. Oi. Kiri. Nah, itu. Masa tak bengkok-bengkok? Wah, 10. Biar sehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pagi menyapa kami dengan begitu sejuk. Hari ini menjadi hari terakhir kami dalam agenda rihlah ini. Sebelum beranjak pulang, kami sempatkan untuk sejenak menikmati suasana pagi di sini. Assalamualaikum. Ya, suasana sarapan di Kolivera 3 dengan menu spesial hotel kita pagi ini ada bubur ayam, Nasi goreng. dan nasi goreng. Nah, ini minumannya Es teh susu. es teh susu, kopi susu, pop mie di tangan. Ada pop mie. Tambahan. Tambahan. Jamnya Huawei. Guys, pagi ini kita packing dulu di Kolivera. Tak terasa, perjalanan yang penuh kebersamaan dan kehangatan ini harus berakhir. Setelah menikmati berbagai perjalanan seru di sepanjang perjalanan, kini saatnya kami bersiap untuk kembali ke Pekanbaru. Meskipun perjalanan ini selesai, namun kenangan dan kebersamaan yang telah terjalin akan selalu kami ingat. Rihlah ini bukan sekedar perjalanan, tapi sebuah pengalaman berharga yang semakin memperkerat ukhuwah dan semangat tim kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.